Good morning, it's very nice to meet you. Welcome back to my channel, Still Learn English with Mr. Agung, and today's topic is about how to master English tense. Okay, jadi bagaimana cara menguasai bahasa Inggris, dalam hal ini adalah tenses bahasa Inggris dengan cepat. Ya, jadi kita mulai saja. Oke, jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu ada beberapa jenis kalimat. Yang pertama adalah nominal sentence, salah satunya, di mana pada kalimat ini menggunakan auxiliary verb. Ya, contohnya mungkin teman-teman pernah mendengar I am, she is, we are, I was, I will be, have been, or has been. Pasti pernah kan? Jadi penggunaannya adalah dia tidak menggunakan kata kerja utama seperti go, and then when, gone, dan lain sebagainya. Tetapi dia menggunakan kata kerja bantu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, present tense. Jadi present tense itu adalah untuk menerangkan bahwa sesuatu itu terjadi sekarang, merupakan fakta sekarang. Contohnya, I am a teacher. Nah, ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu sudah terjadi di waktu lampau, contohnya, I was a teacher, ya. I was a teacher. Jadi I am a teacher berubah menjadi I was a teacher. Kemudian future tense, sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang, kita mengatakan I will be a teacher next month. Jadi saya ulang, I am a teacher itu berarti sekarang saya seorang guru. I was a teacher 3 years ago. Jadi bisa ditambahkan keterangan di sana menegaskan bahwa saya dulunya seorang guru. Future tense, I will be a teacher, saya akan menjadi seorang guru bulan depan. Jadi ketika dia masih mahasiswa, kemudian dia wisuda, kemudian dia bekerja menjadi seorang guru, kita mengatakan teacher, ya, saya akan menjadi seorang guru. Nah, ketika mungkin dia pertama kali mengajar, ya, akan menjadi seorang guru. Kemudian kalimat yang lain adalah she is at home, menjadi she was at home 2 days ago, she will be at home tomorrow. Jadi perubahannya simple sekali, am is menjadi was, kemudian menjadi will be, satu bentuk saja dalam future tense. Kalau are, misalnya we are sick, we were sick yesterday, jadi are-nya menjadi were, kemudian menjadi will be. We are sick, sekarang kita sakit. We were sick yesterday, kemarin kami sakit. She will be sick tomorrow, dia akan sakit besok. Ya, jadi ini kenapa kita bisa mengatakan dia akan sakit besok? Karena hari ini dia sudah bersin-bersin, kemudian dia sudah merasa tidak enak badan, kita mengatakan I think that she will be sick tomorrow. Ya. Kemudian present perfect adalah penghubung antara past tense dan tense. Contohnya, I have been a teacher for 10 years. Di sini menegaskan bahwa saya sudah menjadi seorang guru selama 10 tahun, dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Saya kira sampai di sini bisa dipahami, ya. Jadi dalam nominal sentence itu kita tidak menggunakan namanya kata kerja utama seperti go, when, gone, tetapi kita menggunakan auxiliary verb atau kata kerja bantu, is, am, are, was, were, will be, have been, atau has been, tergantung dari konteks kalimatnya. Ya. Oke, kita lanjut ke verbal sentence. Ya, berarti verbal sentence ini berasal dari kata verb yang berarti kata kerja, ya, kata kerja utama. Misalnya drink, drank, will drink, have work. Itulah perubahan yang terjadi pada setiap tenses. Misalnya present tense, ya. Jadi seperti kita tahu bahwa present tense itu adalah suatu tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu rutinitas atau kegiatan yang rutin dilakukan atau merupakan suatu fakta. Past tense itu sesuatu yang sudah lewat, future tense sesuatu yang akan terjadi, dan present perfect sesuatu yang dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, dan digunakan untuk mengekspresikan atau mendeskripsikan kalimat atau kegiatan yang diulang beberapa kali, kemudian sudah terjadi dan kita bisa melihat hasilnya. Ya, contohnya kita bisa melihat pada contoh kalimat berikut ini. I drink Fanta every day. Jadi saya minum Fanta setiap hari, itu berarti adalah suatu rutinitas. Jadi setiap hari dia minum Fanta. Nah, I drank Fanta yesterday. Jadi dia minum Fanta kemarin. Jadi kita bisa mengubah kata kerja drink menjadi drank.
Saya akan minum Fanta besok. Karena merupakan suatu kebiasaan, tentu saja dia akan minum Fanta besok ya. Jadi, drink Fanta tomorrow. Saya kira sangat simple sekali kalau kita bisa memahami perubahan dari setiap kata kerja. Kemudian present perfect. Jadi I have worked as a doctor for 30 years. Jadi saya sudah bekerja sebagai seorang dokter selama 30 tahun. Atau sejak 30 tahun yang lalu. Kita menggunakan since 30 years ago. And then she has lived in Bali since 3 months ago. Or 40 months. We have gone to Borobudur many times. Jadi kita sudah pernah pergi ke Borobudur. Dalam hal ini adalah banyak kali ya, dalam sering gitu ya, many times. I have cooked the food. Saya sudah memasak. Jadi di sini dia tidak memerlukan keterangan seperti past tense. Jadi I have cooked the food. Kita bisa melihat hasilnya. Contoh, ibu kalian mungkin pernah mengatakan, where's the food? I have cooked the food. You can see. Jadi saya sudah memasak makanannya. Anda bisa melihat hasilnya di atas meja. Ya. Oke, jadi saya akan ulang sekali lagi. Verbal sentence ini menggunakan kata kerja utama. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu berbeda sekali dengan bahasa Indonesia, di mana kalau bahasa Indonesia kan setiap hari saya makan, kemarin saya makan, besok saya akan makan. Jadi kata makan itu tetap ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu berubah dia sesuai dengan waktu. Kalau dia rutinitas menggunakan drink atau eat atau go dan kata kerja bentuk pertama lainnya. Kalau past tense dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Drank, ate, went, saw, visited, read, wrote. Ya, kalau future tense, I will drink, I will work, I will live. Oke. Saya kira mudah dipahami karena yang perlu kita ingat adalah perubahannya ya, perubahannya kemudian keterangannya. Jadi everyday, yesterday, tomorrow, kemudian ada since, ada for. Kenapa menggunakan since atau for? Karena menegaskan durasi ya. The emphasis is on the duration of the activity. Okay, let's move on to continuous form ya. Jadi continuous form ini menjelaskan bahwa kegiatan itu sedang dilakukan. Apakah itu sedang dilakukan sekarang? Sedang dilakukan di waktu lampau atau akan sedang dilakukan di masa depan? Atau kegiatan itu dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang? Contohnya, I am cooking now. Itu berarti saya sedang memasak sekarang. I am cooking. Misalnya ada teman-teman dari teman kalian tuh menelpon gitu. What are you doing now? Jadi kalian mengatakan, I am cooking now. What were you doing yesterday? I was cooking at 3 p.m. yesterday. Jadi misalnya kemarin kalian sedang memasak dari jam 2 sampai jam 4. Berarti jam 3 itu kalian sedang ngapain? Berarti kan sedang memasak kan? Kalian sedang di tengah-tengah kegiatan, jadi belum selesai. Kemudian future continuous konsepnya juga sama. I will be cooking at 3 p.m. tomorrow. Jadi dia mempunyai kebiasaan memasak jam 2 sampai jam 4. Jadi besok berarti kan I will be cooking at 3 p.m. She will be cooking at 3 p.m. tomorrow. Ya, semuanya ing. Dan untuk mempertegas bahwa dia berada di tengah-tengah kegiatan dan belum selesai, dia menggunakan waktu 3 p.m. atau 2 p.m. Dan present perfect ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang dimulai di waktu lampau dan masih berlangsung sampai sekarang, tentu saja dengan durasi tertentu. I have been cooking for 20 minutes. Nah, penggunaannya adalah contohnya, what are you doing now? I'm cooking now. How long have you been cooking? I have been cooking for 20 minutes. Ya, jelas sekali penekanannya di sana adalah 20 minutes. Ya. Oke, mungkin teman-teman masih bingung dan sebagainya. Kita akan melihat contoh dari penggunaan tenses ini pada contoh berikut ini. Oke, example. Hi, my name is Agung. Jadi kita menggunakan present di sana. I am a teacher. I teach
at private school in Jakarta. I live in Jakarta. I have lived in Jakarta for 10 years. Before living in Jakarta, I live in Bali. Teacher at international school. I moved to Jakarta in 2001. Now I am at school. I am teaching English. I have been teaching for 30 minutes. Tomorrow I will have same activities. I will teach English. If you want to know what will I be doing tomorrow, I will say I will be teaching at 9 a.m. Ya. Jadi ada presentnya, ada past tense-nya, ya, ada present continuous-nya, ya, kemudian ada present perfect continuous-nya juga, kemudian ada future, ya. Jadi silahkan dipelajari konsep tenses yang saya berikan. Jadi sekali lagi, practice makes perfect. Practice makes perfect. Jadi latihan itu membuat segala sesuatunya sempurna, ya. Jadi tanpa latihan, walaupun saya ngomong sampai 5 kali, jadi saya kira hasilnya nggak akan maksimal. Oke, saya kira itu saja, and keep practicing and see you, and please don't forget to like and subscribe and wait for the next video. Okay, bye-bye.